langsung masuk ke kamar, terus dia nangis sampai Lea pulang. Tapi kamu gak apa-apa kan? Gak ada yang masuk di rumah kan? Gak ada, Kak. Gak ada yang ngapa-apain kamu kan? Gak ada, Kak. Terus, mama papa kemana? Tadi aku dengar mama loh yang manggil aku. Hah? Mama manggil? Setahu aku mama dan papa dari sore tuh keluar, pergi ke rumahnya Om Lukman. Katanya Om Lukman sakit. Tapi aku gak ikut. Ya aku ngantuk dari sore. Jadi aku milih tidur. Suasana tiba-tiba hening. Lama sekali. Lea mikir, kok bisa ya Om Lukman sakit? Bukannya tadi siang Om Lukman masih ngantarin dia ke tempat kerja ya? Kok tiba-tiba sakit? Adiknya lanjut lagi nih. Tapi Kak, tadi aku dengar ada yang salam. Suaranya mirip sekali Om Lukman. Pas aku buka pintu, kirain kakak udah datang. Ternyata gak ada orang. Jadi, siapa dong? Si Lea nanya lagi nih. Mama papa dari sore sampai sekarang belum pulang. Iya Kak, belum. Terus, yang manggil kakak di jalan tadi, siapa? Yang gak tahu. Adiknya tambah takut, Lea juga takut. Suasana jadi tegang. Tiba-tiba mereka dengar ada suara ambulans yang pelan-pelan mulai mendekat. Makin lama tuh makin jelas. Ternyata benar, ambulansnya itu berhenti di rumah yang gak jauh dari rumahnya Lea. Pas mereka keluar buka pintu, mereka udah lihat banyak sekali orang yang berkerumun di depan rumah. Dari jauh, Lea perhatikan arah ambulans. Pas pintu ambulansnya dibuka, Lea kaget. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada mayat yang mereka angkat, terus dimasukkan ke rumahnya Om Lukman. Lea kaget, ada mama dan papanya juga yang baru keluar dari ambulans. Ternyata mereka ikut di ambulans itu untuk ngantarin. Lea nanya nih, di orang-orang yang ada di situ. Om, ini siapa yang meninggal? Ya mereka jawab, Om Lukman, Dek. Om Lukman dibunuh di bekas pabrik ikan. Tadi sore. Lea langsung nangis. Dia narik adiknya langsung pergi ke rumahnya Om Lukman. Pas sampai di sana dia peluk mamanya, terus dia nangis gitu. Lea nggak habis pikir nih.
orang sebaik Om Lukman, kok bisa-bisanya ya ada yang tega lakuin hal yang gak bisa dibayangin, yang sejahat itu. Kok bisa ya orang yang setiap hari ngantar jemput Lea, antar jemput dirinya, Om Lukman tuh orang baik banget. Kok bisa ada yang setega itu? Seketika Lea ingat di ibu-ibu yang sempat berpapasan dengan dia di jalan. Kan dia sempat dengar ya mereka ngobrol kalau ada yang tega ngelakuin hal sejahat itu. Tapi kan Lia gak sempat nanya maksud ibu-ibu itu apa. Ternyata benar. Ada orang jahat di kampungnya dia. Dia ingat ada orang yang sempat narik tangannya juga. Ada orang yang mukul pundaknya dari belakang. Lia ingat semua kejadian-kejadian aneh yang belum lama dia rasain ketika pulang kerja. Keesokan harinya, Lia ikut ke pemakaman. Saat di pemakaman tuh Lia ingat semua kebaikan-kebaikan Om Lukman yang udah menganggap dia ini udah kayak anaknya sendiri gitu. Dia lihat anaknya Om Lukman yang masih kecil tuh teriak-teriak, manggil-manggil papanya. Dia lihat istrinya Om Lukman yang nangis sejadi-jadinya sampai kesurupan. Istrinya Om Lukman ini gak sadarkan diri. Pas malamnya, banyak sekali yang kena teror. Mereka mendengar ada yang teriak-teriak di bekas pabrik ikan. Ada yang dengar suara laki-laki yang minta tolong. Seketika bekas pabrik ikan itu jadi tempat paling horor. Teman-teman Om Lukman yang biasa nongkrong di pangkalan ojek, setelah matahari terbenam, gak ada satupun orang yang berani lewat di situ. Katanya tengah malam tuh, jam 1, jam 2, mereka sering dengar banyak sekali suara motor yang mondar-mandir di jalan raya. Tapi pas dicek, gak ada orang. Warga setempat tuh percaya kalau arwah Om Lukman ini belum tenang. Jadi mereka bersepakat untuk sama-sama cari siapa pembunuh sebenarnya. Mereka pergi ke orang pintar, pergi ke ustadz, mereka lapor ke polisi. Jadi mereka sama-sama tuh untuk cari. Tapi sama, gak ada hasil. Mereka sama sekali gak bisa tahu motif dari pembunuhan ini kenapa, siapa penyebabnya. Sampai satu hari, ada anak kecil yang gak sengaja main bola di dekat pabrik ikan itu. Terus bolanya masuk ke dalam, lewatin pagar. Karena dia nggak tahu kalau area itu udah dilarang, dia masuk, ambil bola.
Tiba-tiba pas udah masuk megang bola, dia pingsan. Mamanya lihat, teriak langsung. Semua orang panik. Dia manggil warga yang ada di situ. Mereka datang. Mereka masuk rame-rame di dalam. Tiba-tiba ada yang kesurupan. Satu kesurupan, yang lain ikut kesurupan. Mereka udah nggak tahu mau ngapain. Mereka coba nenangin, tetap susah. Untung ada satu mobil yang lewat. Mungkin karena mereka lihat banyak sekali orang yang lagi berkerumun, dan ada yang teriak-teriak minta tolong, ada yang teriak-teriak nggak jelas. Mereka penasaran. Jadi mereka berhenti dan coba menanyakan di warga setempat. Mereka bilang ada yang kesurupan di dalam. Tapi gak ada yang bisa nyembuhin. Nah, mereka masuk. Ternyata orang-orang ini tuh mereka adalah ustadz yang mau ngisi kajian di kampung sebelah. Nah, dapat orang yang tepat nih. Akhirnya mereka bisa bantu dan banyak yang udah sadarkan diri. Kecuali satu orang. Nah, ustadz ini ngambil kesempatan di satu orang yang ini yang belum sadar. Dia yang paling kuat dari semua. Dia dipaksa jujur, dan akhirnya mereka bisa mengetahui sebab pembunuhan dari Om Lukman. Termasuk pembunuhnya juga mereka langsung tahu. Ternyata pelakunya bukan orang lain, melainkan keluarga dari Om Lukman sendiri. Kasihan sih. Nggak tahu ya, maksudnya kenapa ya orang-orang tuh jahat gitu, apalagi keluarga sendiri. Ya udah, dari situ pembunuhnya langsung dilaporin ke polisi. Dia masuk penjara. Arwah Om Lukman juga tenang. Udah gak ada lagi teror kiri kanan, gak ada lagi yang kesurupan. Semua sudah bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Nah, teman-teman, dari cerita ini tuh kita bisa tahu kalau sebaik apapun kita kepada orang lain, pasti ada saja yang gak suka dengan kita. Nah, teman-teman, cerita Om Lukman ini hanya satu contoh dari ratusan bahkan jutaan kasus di luaran sana yang mungkin kalian gak berani cerita. Kalian tahu tapi gak tahu mau cerita kemana. Boleh untuk berbagi dengan kami di nomor yang sudah tertera di sini. Untuk teman-teman yang udah dengerin, terima kasih banyak. Yang baik tolong diambil, yang buruk jangan diikuti. Karena ingat, setiap tindakan itu pasti ada konsekuensinya. Maka pikirkanlah baik-baik sebelum memutuskan untuk melakukan sesuatu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.